Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Nasyila atau biasa dipanggil Arini. Pada minggu lalu, kita sudah membahas dasar-dasar ilmu ekonomi. Maka pada minggu kedua ini, kita akan masuk ke permasalahan umum dalam perekonomian. Permasalahan umum dalam perekonomian muncul karena ada ketidakseimbangan antara keinginan manusia terhadap kebutuhannya akan barang dan jasa dengan kemampuan faktor produksi yang terbatas. Nah, dari sinilah muncul 3 masalah pokok ekonomi yang harus dijawab, yaitu dengan 2W, 1H. Yang pertama, what? Apa barang yang akan diproduksi? Permasalahannya adalah sumber daya terbatas, jadi kita harus memilih. Contohnya, seorang petani punya lahan 1 hektar. Dia bisa memilih untuk menanam padi atau jagung. Tapi karena lahannya terbatas, dia tidak bisa menanam keduanya dalam jumlah yang maksimal. Yang kedua, how? Bagaimana cara memproduksi? Di sini masalahnya adalah memilih metode produksi yang paling efisien dengan faktor produksi yang tersedia. Contohnya, sebuah pabrik tekstil mau memproduksi kain batik. Ada 2 pilihan cara. Yang pertama, manual. Pakai tenaga manusia untuk membatik dengan canting, modalnya kecil, hasilnya eksklusif, tapi jumlah produksinya sedikit. Lalu yang kedua, modern. Pakai mesin printing, perlu teknologi tinggi, tapi hasilnya banyak dan cepat. Keputusan how ini harus menyesuaikan dengan modal, keahlian pekerja, dan teknologi yang dimiliki. Ketiga, ada who. Untuk siapa barang diproduksi. Contohnya, ada seorang pengrajin kayu kecil. Dia cuma punya 10 batang kayu jati dengan tenaga kerja yang terbatas. Dari bahan itu, dia bisa bikin kursi sederhana untuk masyarakat desa dengan harga yang murah, atau kursi ukiran mewah untuk kalangan menengah ke atas dengan harga yang sedikit lebih mahal, dipakai untuk di rumahnya. Tapi karena kayu jatinya terbatas, dia tidak mungkin bisa bikin dua-duanya secara sekaligus. Dan kalau dia pilih bikin kursi sederhana, maka semua kayu habis dipakai untuk produksi massal dan tidak bisa bikin kursi ukiran. Kalau dia pilih kursi ukiran, kayu akan habis untuk produk premium dan dia tidak bisa bikin kursi sederhana. Karena sumber daya benar-benar terbatas, pengrajin ini harus memilih salah satu target pasar saja, tidak bisa keduanya secara sekaligus. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita butuh yang namanya faktor produksi. Faktor produksi itu adalah alat untuk menghasilkan barang atau jasa. Isinya ada 5, yaitu yang pertama sumber daya alam kayak air atau tanah. Lalu kedua, sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja. Ketiga, modal atau uang. Keempat, keahlian. Dan yang kelima, yaitu teknologi. Nah, pilihan-pilihan kayak gini bisa digambar pakai kurva batas kemungkinan produksi. Kurva ini nunjukin kombinasi maksimal 2 barang yang bisa diproduksi atau menggambarkan jumlah maksimal output yang dapat dihasilkan dalam kegiatan produksi dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Dengan tujuan membantu mengambil keputusan produksi, menunjukkan efisien produksi, dan menunjukkan biaya kesempatan serta potensi pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat pada kurva, kita bisa melihat titik pada kurva-kurva itu. Nah, kalau titiknya berada di kurva, itu artinya kombinasi 2 barang diproduksi secara maksimal dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jika titik di bawah kurva itu menunjukkan produksi yang tidak maksimal atau masih ada faktor produksi yang tidak digunakan secara maksimal. Sedangkan titik di luar kurva itu nunjukin kalau produksi yang melebihi kemampuan maksimum sumber daya yang ada, maka harus menambah atau mengurangi faktor produksi. Ada beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar pembuatan grafik batas kemungkinan produksi.
Yang pertama, semua faktor produksi seperti SDM, SDA, modal, keahlian, dan teknologi itu digunakan secara keseluruhan. Yang kedua, jumlah faktor produksinya tidak berubah. Yang ketiga, tingkat teknologi juga tidak berubah. Keempat, dalam perekonomian dapat menghasilkan dua jenis barang. Dan yang kelima, biaya kesempatan semakin meningkat. Teman-teman, mari kita coba perhatikan tabel ini. Ini adalah tabel produksi padi dan jagung. Tabel ini menunjukkan pilihan-pilihan produksi yang bisa dicapai dengan sumber daya yang ada. Kalau seluruh sumber daya dipakai untuk menghasilkan jagung, maka kita dapat 100 ton jagung. Tapi tidak ada padi sama sekali. Itu adalah kombinasi A. Kalau sebagian dialihkan untuk padi, misalkan pada kombinasi B, maka akan menghasilkan 20 ton padi, tetapi jagung berkurang menjadi 90 ton. Pada kombinasi C, menghasilkan 40 ton padi dan 70 ton jagung. Kombinasi D, 60 ton padi dan 40 ton jagung. Dan terakhir, kombinasi E, kalau semua sumber daya dipakai untuk padi, maka bisa menghasilkan 80 ton padi, tetapi jagungnya menjadi 0. Nah, kalau tabel tersebut kita pindahkan ke grafik, kita dapat melihat kurva batas kemungkinan produksi. Pada kurva tersebut, di sumbu Y ada padi dan di sumbu X ada jagung. Titik A, B, C, D, dan E adalah kombinasi produksi yang bisa dicapai. Kalau kita hubungkan titik-titik tersebut, terbentuklah kurva melengkung dari kiri atas ke kanan bawah. Perhatikan bentuk kurvanya. Kurva ini melengkung keluar dari titik 0 atau origin, jadi bentuknya cembung terhadap origin. Kenapa cembung? Karena semakin banyak padi yang kita produksi, pengorbanan jagung yang harus dikorbankan semakin besar. Inilah yang disebut dengan hukum biaya kesempatan yang terus meningkat. Jadi, kurva ini membantu kita memahami bahwa sumber daya itu terbatas. Kita harus memilih mau lebih banyak padi atau lebih banyak jagung, karena kita tidak bisa memaksimalkan keduanya secara sekaligus. Setiap pilihan ada pengorbanannya, dan itulah inti dari masalah ekonomi. Kurva juga menjelaskan hukum biaya kesempatan. Apabila semakin banyak memproduksi satu barang, maka kita harus mengorbankan semakin banyak barang yang lain. Lalu kemudian kurva bergerak atau pergeseran sepanjang kurva kemungkinan produksi. Kurva tidak selalu tetap, ada kondisi-kondisi yang membuat kurva bergerak, yaitu jika kurva bergerak ke kanan atau keluar, maka kemampuan produksi meningkat yang bisa terjadi karena teknologi yang maju atau sumber daya yang bertambah. Lalu, kurva bergerak ke kiri atau keluar, berarti kemampuan produksi menurun. Penyebabnya bisa karena bencana alam, sumber daya berkurang, atau rusaknya teknologi. Faktor yang membuat kurva bergerak. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, ekonomi bisa meningkat atau menurun. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka ekonomi makin membaik dan permintaan akan ikut meningkat. Kemudian produksi juga akan ikut ditingkatkan. Dengan begitu, maka perusahaan akan menambah faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi. Jika pertumbuhan ekonomi menurun, kondisi ekonomi akan melemah dan permintaan barang bisa berkurang. Produksi tidak bisa ditingkatkan karena faktor produksi yang berkurang. Yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengurangi faktor produksinya. Yang kedua, pengangguran, penghamburan, dan keadaan yang tidak tercapai. Adanya pengangguran yang tidak terserap, misalnya seperti perusahaan yang hanya merekrut tenaga kerja sesuai dengan bidang tertentu. Keadaan tidak tercapainya yaitu faktor produksi yang tidak ditambah atau tidak digunakan secara maksimal. Maka yang harus dilakukan yaitu dengan mengurangi pemborosan bahan baku, melatih tenaga kerja, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien agar semua faktor produksi dapat digunakan. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang tidak seimbang. Jika suatu barang menggunakan teknologi lama, sedangkan ada barang lain yang memakai teknologi baru, kapasitas produksi akan meningkat hanya pada barang yang teknologinya maju.
Hal ini membuat kurva berubah bentuk atau miring ke arah barang yang produksinya meningkat. Yang harus dilakukan yaitu dengan mendorong inovasi dengan penerapan teknologi pada semua faktor produksi dan menyeimbangkan inovasi teknologi agar pertumbuhan produksi merata. Itulah penjelasan tentang permasalahan umum dalam perekonomian. Semoga materi kali ini bisa menambah wawasan kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.